Selamat malam, saya Miranti Agustina. Saya merupakan Customer Experience di Telkomsel Grapari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek inovasi yang berjudul Graca X Smart Journey, yaitu inovasi Customer Experience di Grapari Telkomsel yang saya kembangkan menggunakan pendekatan Design Thinking. Proyek ini berangkat dari pengalaman nyata di lapangan, khususnya bagaimana tantangan customer experience dihadapi oleh pelanggan dan frontliner setiap harinya, serta bagaimana solusi yang lebih empatik dan terstruktur dapat diciptakan. Pertama, saya akan masuk dulu di background of CX issue. Slide ini menjelaskan latar belakang permasalahan customer experience yang menjadi dasar dari proyek ini. Grapari menghadapi tantangan dalam memberikan layanan yang konsisten, personal, dan efisien, terutama karena karakter dan kebutuhan pelanggan yang sangat beragam. Di satu sisi, pelanggan datang dengan ekspektasi layanan yang cepat dan solutif. Namun, di sisi lain, frontliner harus menangani volume pelanggan yang tinggi dengan sistem dan proses yang masih terbatas. Kondisi ini membuat pengalaman pelanggan seringkali tidak seragam, tergantung situasi, waktu, dan beban layanan. Dari sinilah saya melihat bahwa permasalahan customer experience di Grapari bukan masalah individu, melainkan masalah sistem dan pendekatan layanan secara keseluruhan. Selanjutnya, Customer Experience Challenge at Grapari. Setelah memahami latar belakang permasalahan customer experience di Grapari, pada slide ini saya memetakan tantangan utama yang paling dirasakan langsung oleh pelanggan. Dari hasil pengamatan dan interaksi awal di lapangan, saya menemukan bahwa peningkatan customer experience tidak cukup hanya berfokus pada kecepatan layanan, tetapi juga pada kualitas pengalaman yang dirasakan pelanggan. Tantangan pertama adalah pelanggan harus mengulang penjelasan masalah. Hal ini terjadi karena informasi pelanggan belum terintegrasi dengan baik, sehingga proses layanan terasa melelahkan, tidak efisien dari sudut pandang pelanggan. Tantangan kedua adalah waktu tunggu yang belum mempertimbangkan urgensi kebutuhan pelanggan. Semua pelanggan diperlakukan sama dalam antrian, padahal tingkat kebutuhan, kompleksitas masalah, dan kondisi emosional mereka berbeda. Tantangan yang ketiga adalah pendekatan layanan yang masih bersifat umum. Frontliner sudah berusaha memberikan layanan terbaik, namun keterbatasan sistem membuat layanan belum bisa sepenuhnya personal dan kontekstual. Ketiga tantangan ini menunjukkan bahwa permasalahan customer experience di Grapari bersifat end-to-end, bukan hanya pada satu titik layanan. Dari sinilah saya menyadari bahwa untuk menciptakan solusi yang tepat, saya perlu memahami pelanggan dan frontliner lebih dalam, yang kemudian membawa saya ke tahap empati dalam design thinking. Kemudian empathy stage design thinking. Menjawab tantangan customer experience yang tadi saya jelaskan, saya memulai proses design thinking dari tahapan empati. Pada tahapan ini, tujuan saya bukan langsung mencari solusi, tetapi memahami pelanggan dan frontliner secara mendalam bagaimana mereka merasakan proses layanan, bukan hanya bagaimana proses itu berjalan di atas kertas. Aktivasi empati yang saya lakukan antara lain yang pertama saya melakukan observasi langsung proses layanan di Grapari. Kemudian saya juga mendengarkan keluhan pelanggan secara end-to-end tanpa memotong atau menyederhanakan masalah. Kemudian saya juga melakukan diskusi informal dengan para frontliner untuk memahami tantangan nyata di lapangan dan memahami tekanan kerja customer service, khususnya pada saat kondisi sedang ramai. Kemudian dari proses ini saya mendapatkan beberapa insight utama. Yang pertama, pelanggan seringkali harus mengulang cerita masalah yang sama, yang berdampak pada emosi dan kepuasan mereka. Yang kedua, frontliner sering kehilangan konteks emosi pelanggan, karena informasi sebelumnya tidak terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, sistem yang belum mendukung personalisasi layanan. Berdasarkan temuan tersebut, saya merumuskan satu empathy statement yang menjadi dasar seluruh solusi, yaitu pelanggan ingin dipahami secara individu, bukan sekadar nomor antrian. Empathy statement ini kemudian saya jadikan fondasi untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu mendefinisikan masalah inti secara lebih jelas. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke tahap merumuskan inti masalah. Setelah melalui tahapan empati dan memahami pengalaman pelanggan serta frontliner secara mendalam, langkah berikutnya adalah mendefinisikan masalah inti. Pada tahap ini, saya tidak langsung melompat ke solusi.
fokus utamanya adalah menyusun ulang seluruh temuan empati agar masalah yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran. Dari hasil empati, saya melihat adanya kesenjangan yang jelas antara ekspektasi pelanggan dan pengalaman layanan yang mereka terima di Grapari. Pelanggan mengharapkan layanan yang personal, cepat, dan empatik. Namun, di sisi lain, frontliner dihadapkan pada keterbatasan sistem, tekanan antrean, dan beban kerja yang tinggi. Oleh karena itu, pada tahap define ini, saya memutuskan perhatian pada satu pertanyaan kunci. Di mana letak masalah sebenarnya? Apakah pada orangnya, pada prosesnya, atau pada sistemnya? Dari analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa masalah utamanya bukan pada individu, melainkan pada belum terintegrasinya pengalaman pelanggan secara end-to-end. Hasil pada tahap ini menjadi jembatan penting menuju perumusan problem statement yang lebih spesifik di slide berikutnya. Kemudian problem statement. Berdasarkan proses define yang tadi saya jelaskan, saya kemudian merumuskan masalah inti ke dalam satu proses statement yang jelas dan terarah. Proses statement ini penting karena akan menjadi panduan utama dalam pengembangan solusi di tahap berikutnya. Rumusan masalah yang saya tetapkan adalah bagaimana Grapari dapat memberikan layanan yang personal, cepat, dan empatik tanpa menambah beban kerja frontliner. Pertanyaan ini sengaja saya susun dengan mempertimbangkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, kebutuhan dan ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang lebih manusiawi. Di sisi lain, realitas operasional frontliner yang memiliki keterbatasan waktu, sistem, dan kapasitas. Dengan problem statement ini, fokus solusi menjadi jelas, bukan sekadar mempercepat layanan, bukan juga sekadar menambah fitur, tetapi menciptakan pengalaman layanan yang lebih cerdas dan relevan, baik untuk pelanggan maupun frontliner. Problem statement inilah yang kemudian menjadi dasar saya untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ideate, di mana solusi mulai dikembangkan secara kolaboratif. Kemudian, ideate, proses kolaboratif. Setelah problem statement dirumuskan dengan jelas, saya masuk ke tahap ideate, yaitu tahap eksplorasi dan pengembangan solusi. Pada tahap ini, saya tidak bekerja sendiri. Saya berperan sebagai inisiator dan koordinator diskusi ide dengan melibatkan langsung tim yang paling memahami kondisi lapangan, yaitu para frontliner dan tim leader. Proses ideasi dilakukan melalui yang pertama, diskusi bersama customer service dan team leader untuk menggali sudut pandang operasional. Kemudian saya juga melakukan brainstorming solusi dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan kemudahan bagi frontliner. Dan saya juga menyaring ide berdasarkan dua kriteria utama, yaitu feasibility dan impact. Dari berbagai ide yang muncul, kami sepakat bahwa solusi yang dibutuhkan bukan solusi parsial, melainkan sistem pendukung layanan yang terintegrasi. Hasil dari tahapan ideate ini adalah konsep GRA CX Smart Journey, yaitu sistem pendukung customer experience yang memanfaatkan data perilaku pelanggan dan teknologi AI untuk membantu frontliner memberikan layanan yang lebih personal dan empatik. Kondisi ini menjadi jembatan dari ide ke bentuk yang lebih konkret yang kemudian saya kembangkan pada tahapan berikutnya. Selanjutnya, peran kolaborasi dan leadership. Slide ini menegaskan bahwa proses idealisasi yang saya lakukan tidak bersifat individual, tetapi berbasis kolaborasi tim. Dalam konteks Grapari, kolaborasi menjadi sangat penting karena tantangan customer experience tidak bisa diselesaikan dari satu sudut pandang saja. Melalui diskusi dan brainstorming bersama frontliner dan tim leader, saya mendorong terciptanya pertukaran insight antara kebutuhan pelanggan dan realitas operasional. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan kami pertama, menghasilkan solusi yang lebih realistis dan aplikatif. Yang kedua, juga menghindari ide yang bagus secara konsep tetapi sulit diterapkan di lapangan. Dan yang terakhir, menciptakan rasa ownership bersama terhadap solusi yang dikembangkan. Dengan adanya sinergi tim, kemudian ide yang dihasilkan tidak hanya kreatif tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan customer experience. Hasil dari proses kolaboratif inilah yang kemudian saya rangkum menjadi konsep inovasi GRA CX Smart Journey yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian GRA CX Smart Journey Innovation. Dari proses ideasi dan kolaborasi tim yang saya sebelumnya jelaskan, lahirlah satu konsep inovasi utama, yaitu GRA CX Smart Journey.
GrabCX Smart Journey merupakan sistem pendukung customer experience yang dirancang untuk membantu frontliner memahami pelanggan secara lebih cepat, personal, dan empatik. Konsep ini tidak bertujuan menggantikan peran manusia, tetapi justru mendukung frontliner dengan insight yang relevan sebelum dan saat proses layanan berlangsung. Melalui GrabCX Smart Journey, pengalaman pelanggan dipandang sebagai sebuah journey yang berkelanjutan, bukan interaksi satu kali. Artinya, riwayat kunjungan, keluhan, dan karakter pelanggan menjadi bagian dari proses layanan, bukan diulang dari awal. Inovasi ini kemudian saya turunkan ke dalam beberapa fitur utama yang saling terintegrasi, yang saya akan jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Kemudian, fitur pertama dari GrabCX Smart Journey adalah Smart Check-in CheckX. Pada tahap ini, pelanggan tidak lagi sekadar mengambil nomor antrian, tetapi memilih kebutuhan utama mereka sejak awal. Dari proses check-in ini, sistem kemudian membaca beberapa data penting, seperti riwayat kunjungan pelanggan, segmentasi pelanggan, serta riwayat keluhan sebelumnya. Dengan mekanisme ini, proses layanan menjadi lebih terarah sejak awal, sehingga pelanggan tidak perlu mengulang penjelasan masalah dan frontliner sudah memiliki gambaran awal sebelum interaksi dimulai. Kemudian informasi dari Smart Check-in diteruskan ke CX Insight Dashboard yang digunakan oleh frontliner. Dashboard ini nantinya menampilkan ringkasan penting seperti inti permasalahan pelanggan, rekomendasi pendekatan komunikasi, serta peringatan potensi risiko ketidakpuasan. Dengan adanya dashboard ini, frontliner dapat menyesuaikan pendekatan layanan baik dari sisi komunikasi maupun solusi, sehingga interaksi terasa jauh lebih personal dan empatik. Fitur ini membantu frontliner fokus pada pelanggan, bukan lagi pada pencarian informasi. Selanjutnya, fitur terakhir adalah Smart Feedback, yang berperan sebagai penutup dari customer journey. Feedback nantinya dikumpulkan secara singkat dan berbasis emosi, sehingga pelanggan lebih mudah menyampaikan perasaannya setelah dilayani oleh customer service. Sistem kemudian mendeteksi potensi ketidakpuasan dan secara otomatis memicu tindak lanjut yang lebih cepat, sebelum masalah berkembang menjadi keluhan lanjutan. Dengan smart feedback ini, evaluasi layanan tidak lagi reaktif tetapi lebih proaktif dan preventif. Setelah solusi dirancang dan fitur-fitur utama dikembangkan, tahap berikutnya adalah testing dan evaluation. Pada proses ini, fokus saya adalah memastikan bahwa solusi yang dirancang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif saat diterapkan di lapangan. Testing ini dilakukan untuk melihat apakah solusi benar-benar membantu frontliner, apakah pengalaman pelanggan menjadi lebih baik, dan apakah proses layanan menjadi lebih efisien. Dan tahapan ini merupakan tahapan penting karena menjadi jembatan antara ide dan implementasi yang lebih luas. Selanjutnya, market testing and KPI evaluation. Selanjutnya, saya melakukan market testing untuk menguji solusi dalam kondisi nyata. Pengujian ini dilakukan di satu Grapari dengan traffic tinggi selama 2 minggu agar hasil yang diperoleh benar-benar merepresentasikan situasi operasional sebenarnya. Market testing ini melibatkan customer service, team leader, serta back office. Untuk mengukur keberhasilan solusi, saya menggunakan beberapa key performance indicator, yaitu yang pertama penurunan waktu layanan, kemudian peningkatan NPS, serta penurunan repeat complaint. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pendekatan design thinking yang sudah saya gunakan tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membantu efisiensi kerja frontliner. Dari sini dapat disimpulkan bahwa solusi yang dikembangkan layak untuk diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, leadership and collaboration. Pada slide ini saya ingin menegaskan bahwa dalam proyek ini saya tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi sebagai CX leader. Peran saya dimulai dari menginisiasi ide berdasarkan masalah nyata yang saya temukan di lapangan, bukan dari asumsi. Saya juga berperan sebagai penghubung antara frontliner dan sistem, memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan operasional. Selain itu, saya mendorong kolaborasi lintas fungsi agar setiap pihak merasa terlibat dan memiliki solusi ini. Setiap keputusan yang saya ambil didasarkan pada data dan empati, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya efisien tetapi juga manusiawi.
Sebagai penutup, melalui proyek GRACX Smart Journey, saya membuktikan bahwa metode design thinking dapat diterapkan secara nyata, kolaboratif, dan berdampak langsung. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan customer experience, tetapi juga membantu efisiensi operasional dan memperkuat peran frontliner. Dengan memahami pelanggan sebagai manusia, bukan sekedar proses, Grapari memiliki peluang untuk menghadirkan layanan yang lebih personal, empatik, dan berkelanjutan. Proyek ini menjadi bukti bahwa ketika empati dipadukan dengan data dan kolaborasi, maka solusi yang dihasilkan mampu memberikan bisnis impact yang nyata. Demikian pemaparan dari saya, terima kasih.